Senin 14 Juni 2021. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus memulai khotbahnya di bukit dengan mengatakan, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Saudaraku terkasih, sapaan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit meninggalkan pesan ini kepada kita semua. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengajak kepada kita semua pada hari ini, dalam situasi apapun, teruslah berbuat baik, bahkan melampaui apa yang diminta orang kepadamu. Demikian yang ditegaskan Yesus dalam Injil pada hari ini. Janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa menghantar seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah pada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjamkan sesuatu daripadamu. Mari teruslah berbuat baik dalam kehidupan ini. Selasa 15 Juni 2021. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus melanjutkan khotbahnya di bukit dengan mengatakan, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Saudara-saudari terkasih, Injil pada hari ini sangat menarik dan sangat relevan dalam kehidupan kita. Bahwa terkadang ketika kita mengingat orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang mengkhianati kita, apa yang kita doakan bagi mereka? Terkadang kita berdoa supaya mereka cepat mati. Terkadang kita berdoa supaya mereka mengalami kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Tuhan hari ini mengajarkan yang terbalik. Orang harus melakukan apa? Berdoalah bagi musuh-musuhmu, bagi mereka yang membenci kamu. Yesus hari ini mengajarkan kepada kita, doakan yang terbaik bagi mereka yang membencimu dan memusuhimu. Janganlah mendoakan yang jahat atau yang jelek bagi mereka. Percuma kita berdoa yang jahat atau yang jelek bagi orang-orang yang membenci kita. Kita mungkin meminta supaya dia cepat mati, tapi ingat, Tuhan tidak mengajarkan demikian. Maka orang yang kita doakan supaya cepat mati itu, dia bisa umurnya panjang. Kita akan menjadi stres karena kenapa dia tidak bisa mati? Karena Tuhan tidak mengajarkan supaya kita meminta atau memohon yang jelek bagi orang-orang yang membenci atau memusuhi kita. Sebaliknya, mendoakan mereka yang baik-baik.
Akhirnya saudara-saudari terkasih, Yesus tidak hanya mengajarkan tentang semangat pengampunan, tetapi dia sendiri membuktikan ajarannya itu. Mari kita mengecek secara bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, apa yang Tuhan Yesus doakan bagi mereka yang membenci dia? Apa yang Tuhan Yesus doakan bagi orang-orang yang menampar dia, yang meludahi dia? Di atas salib itu, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah pengampunan sejati, memaafkan sejati yang diajarkan oleh Yesus dan dibuktikan sendiri oleh Yesus kepada kita semua. Mari semoga kita semua memiliki semangat pengampunan dalam kehidupan ini. Rabu 16 Juni 2021. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau. Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 18. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus melanjutkan khotbahnya di bukit dengan beberapa poin permenungannya. Yang pertama, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana melakukan kewajiban agama. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana memberikan sedekah. Lalu kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya tentang bagaimana cara berpuasa. Dan yang terakhir, Yesus berbicara tentang bagaimana cara berdoa. Dia mengajarkan seperti ini, "Hati-hatilah, jangan sampai engkau melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tidak memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila engkau berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saudaraku terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita melakukan kegiatan agama dengan tulus tanpa mencari muka. Saudara, kita diingatkan pula memberi sedekah, berdoa, berpuasa tidak perlu digembar-gemborkan atau diumumkan. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena Tuhan mengetahui semua yang dipikirkan
dan dikerjakan oleh manusia. Kamis 17 Juni 2021, doa Bapa Kami, doa yang diajarkan oleh Yesus. Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Saudara terkasih, ada banyak doa yang kita lihat, kita baca, kita dengar, bahkan yang kita doakan setiap hari. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doanya sendiri, yakni doa Bapa Kami. Saudara terkasih, menarik pokok dalam doa Bapa Kami, kita menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa. Nah, di dunia ini seorang bapa pasti tahu kebutuhan anak-anaknya. Demikian Bapa di surga pasti jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, anak-anaknya. Percayalah, Bapa yang baik akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian Bapa kita di surga, Dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Saudara-saudari terkasih, setelah Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa Kami, Dia kemudian melanjutkan pengajarannya tentang semangat pengampunan. Dia mengatakan setelah ajaran tentang doa Bapa Kami, karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kepada kita bahwa doa yang diarahkan kepada Tuhan harus tulus dan didukung dengan hati yang bersih tanpa menyimpan amarah dan dendam. Demikianlah Yesus mengajarkan semangat pengampunan itu. Kita semua ingat akan kata-kata Tuhan ketika orang mau mempersembahkan kurban atau mau berdoa kepadanya. Yesus katakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Tuhan hanya mengatakan satu hal ini: sebelum berdoa, pastikan hatimu sudah bersih. Pastikan bahwa Anda tidak membenci sesamamu. Pastikan bahwa hidup Anda sudah menjadi bebas. Dengan demikian, doamu akan didengarkan oleh Tuhan. Jumat 18 Juni 2021, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu. Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Saudaraku terkasih, hari ini Tuhan Yesus berbicara tentang harta di surga dan harta di bumi. Apa yang Tuhan katakan? Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari terkasih, kata-kata Tuhan Yesus ini memang benar. Ada orang yang mengandalkan kecantikan atau ketampanannya sebagai harta yang paling berharga dalam kehidupan ini. Tetapi dia lupa, atau kita semua lupa, bahwa ketampanan dan kecantikan itu hanya bersifat sementara saja. Kalau sudah tua, ketampanan, kecantikan itu sudah hilang, sudah musnah. Ada orang yang mungkin
mengandalkan harta kekayaannya, rumah yang mewah, mobil yang mewah, tapi dia lupa semuanya itu hanya sementara saja. Gempa bumi tiba dan rumahnya menjadi hancur berantakan. Kecelakaan di jalan raya dan mobilnya menjadi rusak. Ternyata semua hanya sementara saja. Ternyata semua hanya kefanaan belaka. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, mari kita mencari harta surgawi yang kekal itu adalah cinta, kebaikan. Sabtu 19 Juni 2021. Janganlah khawatir akan hari esok. Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Saudara-saudari terkasih, setiap orang di dunia ini punya kekhawatirannya masing-masing. Ada yang khawatir tentang anak-anaknya, ada yang khawatir tentang keluarganya, ada yang khawatir tentang pekerjaannya, ada yang khawatir tentang pendidikannya, ada yang khawatir tentang masa depannya, dan lain-lain sebagainya. Hari ini Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran itu. Dia mengatakan, jangan khawatir akan hari esok. Tuhan menjadi kepastian bagi kita semua. Karena Tuhan katakan, di mata Tuhan kita sangat berharga. Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Maka Dia menasihatkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya adalah orang harus pertama-tama mencari dan menemukan Tuhan terlebih dahulu, karena masa depan itu ada di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, masa depan manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Maka Dia katakan, carilah kerajaan Allah, carilah Tuhan terlebih dahulu, dan semua akan ditambahkan kepadamu. Semoga oleh sabda Tuhan hari ini kita senantiasa berusaha untuk mencari dan menemukan Tuhan setiap hari, dan perjumpaan kita dengan Tuhan itu membuat masa depan kita, membuat hari-hari hidup kita jauh lebih baik. Masa depan kita menjadi lebih cerah, menjadi lebih baik. Salam sukses.